Dari transaksi kartu kredit sendiri kami lihat mengikuti perkembangan ekonomi ya, dengan adanya pandemi ini kita lihat banyak pusat perbelanjaan yang ditutup dan lain-lain, mengakibatkan transaksi kartu kredit juga cenderung turun dibandingkan tahun lalu. Kalau kami lihat industri sampai dengan mungkin terbarunya baru sampai Juli itu turun hingga 26% untuk dari sisi transaksi. Walaupun demikian dari sisi jumlah kartunya sendiri masih penurunannya masih sangat minim ya, hanya sekitar 0,5%. Jadi secara overall itu berimpact langsung terhadap bisnis di kartu kredit ataupun transaksi pada umumnya. Jadi walaupun orang bisa dikatakan karena Anda mengatakan penurunan untuk kepemilikan kartu kredit 0,5%, berarti bisa dikatakan orang-orang juga yang memiliki kartu kredit tidak cenderung membelanjakan atau menggunakan kartu kreditnya, tercermin dari penggunaannya juga yang turun 26%. Betul ya, karena seperti sama-sama kita ketahui dengan adanya pembatasan PSBB, pemegang kartu kredit saat ini mungkin beralih ke transaksi yang sifatnya online. Namun kita ketahui transaksi online selama ini mungkin hanya menyumbang sekitar 25% sampai 30%, sehingga belum bisa perpindahan ke online tersebut belum bisa secara total meningkatkan transaksi kartu kredit ataupun kembali sama seperti sebelumnya. Jadi secara overall masih turun. Tapi selama ini apa sih yang menjadi penopang transaksi kartu kredit perbelanjaan di sektor apa Pak Anda melihatnya? Transaksi kartu kredit ditopang paling besar sebenarnya di sisi lifestyle ya. Jadi di situ ada food and beverage, traveling, kemudian branded item. Nah, kalau kami lihat dengan tiket transaksi dengan tiket besar seperti traveling yang stop sama sekali, memang mengakibatkan total transaksi kartu kredit turun dibandingkan tahun lalu. Pak Oki, biasanya kan ada beberapa e-commerce ataupun juga situs belanja online yang bisa dikatakan lebih mudah ketika seseorang berbelanja menggunakan kartu kredit karena kan cashless dan segala macamnya. Apakah itu juga tidak berkontribusi cukup besar atau mungkin Anda melihat ada perpindahan orang menggunakan uang digital begitu dengan berbagai macam platform uang digital yang disediakan juga berbagai macam marketplace? Kalau kami lihat sebenarnya khususnya untuk online yang sifatnya e-commerce selama pandemi ini naik cukup signifikan ya, di atas 20% transaksi kenaikannya rata-rata. Namun memang belum bisa menggantikan transaksi-transaksi yang offline dan juga transaksi online yang sebelumnya juga cukup besar di kategori traveling seperti yang di traveloka.com, tiket.com, pergi-pergi.com dan lain-lain yang tiket size-nya memang lebih besar. Jadi naik yang di e-commerce signifikan namun belum bisa menutup. Nah, untuk transaksi-transaksi di merchant-merchant partner kami itu beberapa kami arahkan untuk bisa bertransaksi secara online ataupun delivery order, jadi dikirim, jadi tidak ada transaksi tetap bisa dilakukan dari rumah. Nah, namun memang kita lihat untuk beberapa merchant yang customer harus bertransaksi langsung, tentunya customer akan mencari alternatif-alternatif yang mengurangi kontak. Nah, kalau kami lihat transaksi dengan kartu kredit di merchant-merchant yang offline atau istilahnya atau bertemu langsung dengan kasir itu masih cukup banyak yang menggunakan kartu kredit.